Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil praktikum sistem embedded, yaitu modul keempat pada percobaan kelima, yaitu analog digital converter ADC. Nah, langsung saja. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Aditya dari kelas praktikum A dengan NIM digit terakhir 029, program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rofiq Cahyo Prayogo STMT. Tujuan dilakukannya percobaan kali ini yaitu yang pertama, untuk memahami konsep dasar ADC serta perannya dalam sistem embedded, menjalankan proses sampling dan kuantitasi dan encoding, dan menggunakan rumus konversi ADC, tegangan menjadi data digital, memahami resolusi dan pengaruhnya terhadap akurasi, mengkonfigurasi ADC pada ESP32 dan STM32, menerapkan teknik filtering untuk meningkatkan kualitas sinyal dan mengaplikasikan ADC dalam pembacaan sensor analog. Pengertian ADC yaitu adalah komponen penting dalam sistem elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, yang mana sinyal tersebut bersifat kontinu seperti tegangan dari sensor suhu, cahaya, dan tekanan. Sedangkan microcontroller hanya dapat membaca data dalam bentuk digital, yaitu angka biner. Oleh karena itu, ADC menjadi penghubung antara sensor di dunia nyata dengan sistem digital. Prinsip kerja ADC yaitu yang pertama, alur konvensinya yaitu sinyal analog, kemudian dilanjutkan dengan sampling, kemudian kemudian dilanjutkan dengan encoding, kemudian dengan data digital. Aplikasi ADC dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk penggunaan ADC sangat luas, yang mana dalam kehidupan sehari-hari terutama pada sistem berbasis microcontroller, contohnya seperti pembacaan tegangan baterai, sensor cahaya seperti LDR, sensor suhu seperti NTC, dan masih banyak lagi sensor yang lainnya. Semua sensor tersebut menghasilkan sinyal analog yang kemudian dikonversi oleh ADC agar bisa diproses menjadi informasi yang berguna. Tahapan proses ADC, yaitu proses ADC sendiri terdiri dari 3 tahapan, yaitu sampling, quotation, encoding. Ketiga proses ini bekerja secara berurutan untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam penentukan hasil akhir konvensi. Nah, sampling sendiri yaitu pengambilan sampel, yang mana untuk mengambil nilai sinyal analog pada waktu tertentu. Proses ini tidak mengambil sinyal secara terus-menerus, tetapi hanya pada titik waktu tertentu agar hasilnya akurat. Frekuensi sampling harus cukup tinggi sesuai dengan karakteristik sinyal. Jika terlalu rendah maka dapat menjadi oscillation, yaitu kesalahan pembacaan sinyal. Nah, untuk quotation atau kualitasisasi, yaitu adalah proses pengubah sinyal analog yang kontinu menjadi beberapa level diskrit. Pada tahap ini nilai sinyal dibulatkan ke level terdekat yang tersedia. Semakin banyak jumlah level, maka hasilnya akan semakin mendekati nilai asli. Namun, proses ini tetap menimbulkan kesalahan kecil yang disebut dengan quotation error. Nah, untuk encoding sendiri atau pengkodean, yaitu tahapan akhir yang mana untuk mengubah hasil quotation menjadi kode biner. Kode ini berupa kombinasi angka 0 dan 1 yang dapat dipahami oleh microcontroller. Hasil encoding inilah yang nantinya diproses untuk berbagai keperluan sistem.
resolusi ADC, yang mana resolusi ADC menunjukkan tingkat ketelitian dalam mengubah sinyal analog ke digital. Resolusi biasanya dinyatakan dalam bit, misalnya 10 bit atau 12 bit. Semakin tinggi resolusi, maka semakin banyak level yang tersedia. Sebagai contoh, ADC 12 bit memiliki 4066 level, sehingga mampu mendeteksi perubahan tegangan yang kecil. Tegangan referensi. Tegangan referensi yaitu sangat berpengaruh terhadap hasil pembacaan ADC. Tegangan ini menjadi batas maksimum yang bisa dibaca oleh ADC. Nilai digital yang dihasilkan merupakan perbandingan antara tegangan input dengan tegangan referensi. Oleh karena itu, pemilihan tegangan referensi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran. Untuk karakteristik ADC sendiri yaitu memiliki beberapa karakteristik penting seperti NSR, DNL, dan INL. SNR sendiri menunjukkan perbandingan antara sinyal dengan noise. Semakin tinggi sinyalnya, maka semakin baik kualitas sinyal DNL. Dan INL digunakan untuk melihat beberapa linear hasil ADC yang dibandingkan dengan kondisi ideal, yang mana jika nilainya besar, maka hasil pembacaannya bisa kurang akurat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan bagaimana hasil percobaan satu, yaitu pembacaan ADC menggunakan ESP32. Berikut adalah hasil percobaannya. Nah, ini adalah tampilan dari percobaan menggunakan ESP32 I2C dari tampilannya saat dioperasikan dalam hardware-nya. Nah, ini tampilan dari terminalnya. Nah, ini LDR-nya ada angkanya yaitu 50 sampai volumenya 79, karena LDR-nya itu dihalangi, jadi tidak ada cahaya. Nah, ketika ada cahaya yang masuk, maka LDR akan menghitung nilai, karena ini dalam kondisi indoor atau ruangan yang terang. Dan potensinya saat dinolin, maka di terminal juga akan ikut nol. Nah, selanjutnya apa itu ADC pada ESP32? Pada microcontroller ESP32, ADC dibagi menjadi dua bagian, yaitu ADC-C1 dan ADC-2. ADC-1 dapat digunakan dengan aman bersama dengan Wi-Fi, namun ADC-2 tidak digunakan saat Wi-Fi aktif karena terjadi konflik resolusi ADC pada ESP32 yang berkisar antara 9 hingga 6 bit. Nah, atenuasi pada ESP32, yang mana ESP32 juga memiliki atenuasi, yaitu memiliki fitur yang digunakan untuk mengatur range tegangan input. Misalnya pada atenuasi 11 dB sampai ADC akan membaca tegangan hingga sekitar 3,3 volt. Namun, kelemahan utama ADC pada ESP32 adalah linearitasnya yang kurang baik, sehingga sering memerlukan kalibrasi agar hasilnya lebih akurat.
Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan hasil percobaan kedua pembacaan ADC menggunakan ESTM 32 V10 3F10 3C8 T6. Ini adalah tampilan dari awal ADC. Ini adalah rangkaiannya, dan saat potensionya diputar maka terangnya dengan hasilnya di terminal tertampil seperti berikut. Dan ini kondisi saat dimatikan, dan ini kondisinya off. Nah, itu tampilan dari codingnya juga. Kemudian ada tampilan saat nyala maupun redup, kondisi dari ADC dan kondisi LED-nya. Di sini kita melakukan percobaan project yang ketiga, yaitu ada banyak sensor, yaitu menggunakan sensor jarak ultrasonik, kemudian ada sensor DAT, sensor kelembaban, ada sensor potensiometer, kemudian ada LED, di mana di sini menggunakan LED. Nah, di sini juga akan tertampil dari serial monitornya juga, dapat dilihat dari serial monitor. Nah, dalam kondisi 0, nah sensor jaraknya kita bisa mengatur berapa jarak yang ditentukan dari pengaturan sensor jarak ultrasonik.